Ini mau materi panas apa dingin? Siap terbakar? Belak-belakan atau sembunyi-sembunyi? Pakai edit atau sensor? Langsung? Masya Allah. Itu kamera saya itu tembus ke YouTube yang nonton 13 negara. Jadi ini sudah zaman politik, tahun politik. Nggak usah dibatas-batasi. Jadi kalau ada intel-intel nyamar silahkan rekam sepuas-puasnya, foto sepuas-puasnya. KPU, Bawaslu silahkan gak usah tedeng aling-aling, rekam sepuas-puasnya, foto sepuas-puasnya. Ya. Atau kalau ada cebong-cebong nyamar, foto sepuas-puasnya, rekam sepuas-puasnya. Silahkan sebarkan kepada siapapun. Iya. Masya Allah. Oke, kita mulai ya. Ini nggak salah ngundang saya. Yakin? Tersangka ini. Sudah tersangka saya. Nggak apa-apa. Tersangka di mata manusia belum tentu tersangka di mata Allah. Kata cebong, saya bukan anak kiai. Kata rezim, saya bukan anak kiai, bukan jebolan pesantren, dan gak bisa baca kitab kuning. Gak masalah. Yang penting saya bermanfaat untuk orang lain. Yang penting saya bukan penjilat. Jadi saya akan ngomong apa adanya, tidak saya tutup-tutupi. Kalau Anda panas mendengar ceramah ini, telingamu panas, matamu panas, hatimu panas, berarti perutmu kebanyakan makan uang haram. Berarti matamu kebanyakan nonton Metro TV. Oh ya, ingat saudaraku, saya bukan ulama, tapi daging saya beracun. Nih. Jadi silahkan. Apa sih istilahnya itu? Silahkan tangkap saya, silahkan penjara saya. Tapi sebelum tangkap saya, sebelum penjara saya, terima mubahalah saya itu. Ya, kalau ternyata yang saya katakan selama ini dusta, bohong, menebar kebencian, menebar fitnah, atau merongrong kewibawaan pemerintah, maka saya, istri, anak, cucu, cicit, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Tapi kalau ternyata rezim, ternyata polisinya, KPU-nya, Bawaslu-nya, cebongnya, Ansornya, Bansernya, NO-nya, ternyata mereka yang dolim, mereka yang penjilat, mereka yang pendusta, mereka yang memang cari uang di rezim ini. Wallah, 7 turunan kalian diazab sama Allah. Gitu. Saudaraku, semua sudah saya tolak. Nih Bawaslu, dengar kupingmu, buka. KPU, dengar. Ya, polisi dengar, intel dengar. Saya sudah ditawari jadi jurkamnya Pak Prabowo. Bahkan nama saya sudah muncul di grup-grup WA. Jurkam Prabowo, ada nama saya di situ. Orangnya Ibu Rahmawati WA saya, Gus bantu Bapak jadi jurkamnya. Jadi jurkam itu enak.
keliling Indonesia, uangnya banyak, basah. Sekarang banyak ustadz ngantri kepingin jadi jurkamnya di sana. Saya ditawari, wallah sampai detik ini saya tolak. Saya tidak mau ngotori hati saya. Ada Pak Prabowo ataupun tidak ada Pak Prabowo, bagi saya 2019 ganti presiden. Lillahi ta'ala. Ya, ganti seakar-akarnya. Saya ulang, saya bukan orangnya Pak Prabowo. Tapi yang hari ini 17 April nanti saya tidak akan golput. Saya akan milih. Siapa yang saya pilih? Orang yang di belakangnya ada ijtima ulama. Nomor 2. Susah sekali nih mic ini. Lillahi ta'ala. Apa itu? Saya ditawari jadi jurkamnya, saya tolak. Artinya saya sudah menolak jabatan, saya sudah menolak uang. Saya puasa keliling Indonesia nonstop ini 3 bulan ini, ya, nggak dibayar, nggak ada yang bayar saya. Kemana-mana nggak ada tarifnya. Bahkan sekarang di masjid ini nggak jelas ini berapa tarifnya ini. Jadi yang kedua, ini di YouTube sudah sering saya omongkan. Tiba-tiba ada petugas dari Mabes Polri, divisi teroris, datang ke Palu, ke pesantren saya. Ya, ngajak makan, ngajak ngobrol macam-macam, bla 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 bla. Intinya endingnya ngasih uang ke saya. Ayo, silakan rekam, gak usah disensor. Videonya masih di saya. Alhamdulillah uang itu saya tolak sampai sekarang. Silahkan tangkap saya, penjara saya, tapi jangan salahkan takdir kalau anakmu, istrimu, cucumu diazab sama Allah. Karena saya nggak cari kepentingan apa-apa di sini. Saya nggak cari jabatan apa-apa di sini. Saya punya anak 2 tahun, lucu-lucunya, pinter ngaji, pinter sholawat. Itu ketemu dia hanya sehari, kadang-kadang 1 jam ketemu dia. Paling hanya sehari. Semua saya korbankan. Zona nyaman saya korbankan. Saya punya mobil 2. Saya punya rumah. Saya punya pesantren. Kalau saya mau tidur aja sudah enak di rumah. Ngapain keliling-keliling Indonesia begini nih? Kebahagiaan, hak hidup bahagia sebagai rakyat sudah saya korbankan. Demi Anda, demi rakyat, demi 2019 ganti presiden. Dan tanpa dibayar. Siapapun. TV telepon saya. Wallah. Ya, salah satu TV nasional telepon saya. Gus, ngisi acara di TV. Nah, kalau saya nggak masuk TV bukan berarti saya nggak laku di TV. Saya punya harga diri sendiri. Saya punya standar ideologi, idealisme sendiri. Boleh, saya mau masuk TV. Tapi saya punya syarat 3. Kalau ini Anda penuhi, saya mau masuk TV. Apa syaratnya, Gus? Pertama, saya nggak mau di make up. Saya nggak mau dibedaki. Nah, saya bukan LGBT. Jangan-jangan yang mendaki saya bencong. Jangan-jangan yang mendaki saya wanita cantik. Iman kuat, Imron gak jamin. Saya manusia biasa. Saya nggak mau dibedakin. Ya Gus. Tapi nanti hasilnya jelek Gus di kamera. Itu standar SOP TV harus di make up. Saya nggak mau. Jelek yang penting asli daripada baik tapi pencitraan. Yang kedua, saya nggak mau pakai yel-yel. Apalagi yel-yel yang kebanci-bancian. Contohnya yang mana?
Jamaah. Nggak, tapi itu makomnya beliau, bukan berarti saya merendahkan beliau, bukan, itu makom. Dan itu bukan makom saya, makanya saya nggak mau. Mama Dede curhat dong, amit-amit jabang bayi, naudzubillah min dzalik. Saya nggak mau pakai yel-yel. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masalah rating nggak usah khawatir, kan TV itu standarnya rating. Saya bisa mendongkrak ratingmu, mau minta jamaah berapa ribu saya bisa. Yang penting jangan pakai seragam. Nggak usah, apalagi seragamnya kredit. Ya, apalagi nanti pakai settingan-settingan yang terlalu kayak debat capres kemarin itu. Ya, terlalu banyak settingan, terlalu banyak aturan. Saya nggak mau. Terlalu banyak sandiwara. Ternyata syarat saya ditolak tiga-tiganya sama TV. Yes, gak masalah. Itu memang alasan saya supaya saya nggak masuk TV. Bukan nggak laku, Pak. Artinya apa? Tawaran jadi artis, selebritis, kekayaan, uang, nama sudah saya tolak. Saya nggak butuh itu. Yang terakhir, kalau saya ceritakan panjang, saya tiba-tiba ditelepon sama orang. Itu anak saya nomor 2 itu, kameramen itu. Berdiri deh. Yang kemarin dipanggil polisi, jadi dipanggil juga ini sama rezim ini. Ini masih jomblo, barangkali mau besanan sama saya. Lagi duduk. Saya ditelepon sama orang di Depok. Gus Nur, temui saya. Wah, hebat Gus Nur ini. Indonesia butuh orang seperti Gus Nur. Rezim ini gila Gus, temui saya. Saya punya uang. Gus Nur minta berapa? Saya punya tanah di mana-mana. Gus Nur minta berapa? Bikin pesantren yang banyak seperti di Palu. Duduk manis Gus. Orang seperti Gus Nur harus dilindungi. Saya penasaran. Saya datangi sama anak saya. Depok. Ketemu. Subhanallah. Ternyata untung ujung-ujungnya begini. Gus, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di mana-mana saya punya tanah. Tinggal nunjuk di mana untuk Gus Nur siap. Langsung dibangunkan pesantrennya sekali. Yang penting Gus Nur duduk manis, jangan sampai Gus Nur dihilangkan sama rezim ini. Saya sayang sama Gus Nur. Nah, ceramahnya jangan kencang-kencang Gus. Itu endingnya. Itu endingnya. Dan sampai detik ini, wallah, 7 turunan dilaknat sama Allah. Saya tolak tawaran itu. Jadi sebenarnya Anda tidak punya alasan persekusi saya, nangkap saya, menjara saya. Karena saya orang yang bebas. Saya orang yang sudah mengorbankan semua tawaran-tawaran itu. Mama Dedeh pernah ngomong di Indosiar, tidak ada Islam Nusantara, yang ada Islam rahmatan lil alamin. Kenapa besoknya Mama Dedeh minta maaf dan ralat itu? Kenapa? Karena ditekan sama Indosiar, takut diputus kontraknya. Indosiar ditekan sama siapa? Nah, itulah kalau terikat oleh kontrak-kontrak kapitalis. Makanya saya nggak mau diikat kontrak oleh siapapun. Saya cukup kontraknya sama Allah saja. Saya nggak punya backing, nggak punya uang, nggak punya senjata. Saya hanya punya Al-Quranul Karim. Istri 3, alhamdulillah. Oh, kurang 1 ya? Mudah-mudahan dapat di Lombok. Serius amat. Alhamdulillah. Ya, nggak harus ditelan mentah-mentah ya, bisa saja saya bohong ya. Oke. Channel YouTube saya itu per bulan sudah di atas 15 juta. Ya, 100.000 subscribe lebih. Berapa kali ditawar ya oleh apa itu istilahnya itu? Corporate copyright. Berapa kali tawar? Sampai detik ini saya tolak tawaran itu. Pokoknya saya nggak mau terikat oleh apapun namanya kontrak dunia ini. Saya mau berjalan sendiri, mengendari angin, mengendari cahaya, melayani takdir Allah.
Subhanallah. Begitu saudaraku. Ayo silahkan. Jadi kalau ada Bawaslu, Intel, polisi, macam-macam, silahkan laporkan saya, intimidasi saya, persekusi saya, penjara saya. Kita tunggu audit alam. Istrimu atau istriku, anakmu atau anakku, daerahmu atau daerahku yang hancur diazab sama Allah. Gitu saudaraku ya, gitu. Masa ngomong jujur nggak boleh? Sekarang Ahmad Dhani di penjara. Saya punya, oh ya mumpung ingat ya, saya mumpung nyebut Ahmad Dhani. Ada artikel bagus sekali untuk Ahmad Dhani. Yuk kita baca untuk Ahmad Dhani ya. Kado buatmu Ahmad Dhani. Udah, enggak usah diikuti, saya aja. Judulnya Salut untuk Ahmad Dhani. Itu judulnya. Viral kan? Ketika para aktivis tinggal gelanggang napaki jalan kekuasaan, jadi benalu di perusahaan negara, dan malamnya ngambil mikrofon berkaraoke ria lagu nostalgia, Ahmad Dhani justru meninggalkan jagat gemerlap para dewa, mengambil mikrofon di mobil komando orasi bersoalkan nasib rakyat. Maksudnya begini, dulu orang-orang yang demo Pak Harto turun Pak Harto, lengser Pak Harto, demo. Sekarang rata-rata jadi anggota DPR, jadi anggota dewan. Sekarang mereka rata-rata jadi maling, jadi perampok, jadi garong. Ya, jadi koruptor. Saya tanya, Pak Harto diturunkan karena kasus korupsi. Saya tanya sama Anda, sekarang korupsi ada enggak? Sama saja, bahkan jauh lebih parah. Dulu Pak Harto diturunkan gara-gara katanya nepotisme. Saya tanya, sekarang ada enggak nepotisme? Bahkan jauh lebih parah. Jadi yang dulu teriak-teriak reformasi, sekarang sudah kenyang perutnya makan uang. Ini maksudnya. Saya lanjut. Nanti dibaca sama Ahmad Dhani di penjara ini. Salut untuk Ahmad Dhani. Dan, kita panggil Dan ya. Dhani, seharusnya lo tidur nyenyak di rumah mewah Pondok Indahmu, bukan rebahan di balik jeruji besi yang sempit, sumpek dan gerah. Ahmad Dhani, seharusnya lo tidur nyaman di Pondok Indahmu yang mungil, yang indah, ditemani anak-anakmu yang lucu dan istrimu yang cantik, bukan malah tidur jeruji besi. Dan seharusnya lo fokus jadi musisi dan menghibur kami dengan nada, bukan malah mengajarkan kami jadi oposisi yang berujung dengan penjara. Paham maksudnya? Dan seharusnya lo duduk manis di kursi juri lomba nyanyi sambil menilai peserta audisi, bukan malah duduk di kursi pengadilan mengkritik kekuasaan dan menjadi korban persekusi. Kalau Ahmad Dhani mau Pak jadi juri aja di TV-TV itu uangnya sudah berlimpah ruah. Ngapain jadi oposisi? Makanya begitu Ahmad Dhani di penjara, cebong-cebongnya pesta pora. Rasain lo, mati lo. Itulah kalau otak cebong. Ya. Padahal kalau Ahmad Dhani mau, nggak usah repot-repot begitu, semuanya sudah cukup hartanya Ahmad Dhani itu. Saya lanjut. Dan seharusnya lo fokus keruk duit miliaran lewat nyanyian, bukan malah buang-buang duit buat perjuangan dan membangun basis kekuatan. Jadi Ahmad Dhani sekarang bangkrut karena girohnya, tenaganya, pikirannya dijuangkan, dihabiskan untuk perjuangan melawan rezim ini. Dan seharusnya lo pikirin saja republik cintamu sambil mengorbitkan talent-talent baru di dapur rekaman, bukan malah mikirin Republik Indonesia yang semakin kemari semakin tidak karuan. Dan lo nggak ngiri lihat teman-teman lo jadi musisi partisan, lo nggak ngiri lihat teman-teman lo terima banyak orderan dari kekuasaan, lo nggak ngiri lihat teman-teman lo keluar masuk istana diundang makan-makan. Siapa diantaranya? Ya sudah, tidak usah disebut. Paham maksudnya? Dhani, banyak banget yang simpati sama lo dan tagar Chef Ahmad Dhani.
bla 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 bla. Dan lo jangan merasa sendirian. Perjuangan memang butuh pengorbanan. Dan tadinya gua mau lihat lo sedih masuk penjara. Kalau perlu guling-guling di jalan dan demo sambil bakar-bakar ban di depan Cipinang. Tapi lo sendiri malah ketawa-ketawa di depan LB. Paham gak maksudnya? Saya sebenarnya mau sedih, mau gulung-gulung di jalan-jalan melihat Dhani di penjara. Tapi ternyata kita lihat Dhani sendiri malah bahagia kok. Ya, apalagi ini panjang, tidak usah diterusin lah ya. Oke, intinya seperti itu. Perjuangan butuh pengorbanan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan semua imam-imam, Sayyid Qutb, semua mati di penjara, disiksa di penjara oleh rezim. Jadi kalau Anda belum mampu berjuang seperti Ahmad Dhani, ya minimal bantu doa lah. Yang penting jangan nyebong. Takbir. Mau ngomong apa saya? Kenapa? Kisah debus. Kisah debus. Wah, saya nggak bisa kalau nggak pakai tag ini. Masya Allah. Jadi tadi luar biasa, Pak Egi tadi menyunting beberapa ayat. Jadi ada salah satu ayat, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Ayat apa itu? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka selalu merancang tipu daya untuk menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu, bahkan mengusirmu. Mereka setiap hari merancang tipu muslihat. Tapi Allah selalu menggagalkan tipu muslihat mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu untuk mencetak KTP palsu, untuk menipu, untuk mencurangi pemilu. Allah membuka aibnya, tercecer di mana-mana KTP-nya. Ya, bahkan kemarin digerebek Cina, digerebek, ketangkap semua alat-alat mencetak KTP. Kita punya anak, kita bikin KTP 1 tahun nggak jadi-jadi. Alasannya belangkonya habis. Sementara Cina masuk Indonesia 2 hari langsung punya KTP, langsung punya rekening. Ini bukan rasis, ini bukan menebar kebencian. Kalau Anda ngomong ini menebar kebencian, berarti Anda cebong. Ustadz kok ceramah politik loh. Kiai Ma'ruf Amin kenapa kok nggak diteriakin seperti itu? Gus Nur, kamu Ustadz abal-abal, masa Ustadz ceramah politik? Lah terus Kiai Ma'ruf Amin? Ayo, Gus Nur, di politik kok ngomong politik? Nggak boleh di masjid ngomong politik. Siapa yang nggak boleh? Yang tidak boleh itu rezim, Bawaslu, KPU yang melarang. Kan tadi Pak Bekal sudah menjelaskan, dulu Rasulullah menyelesaikan semua masalah di masjid. Baik budaya, baik hukum, baik politik, baik apapun semua di masjid. Jadi takut kalah, semua aturan macam-macam dibuat karena takut kalah. Kalau ustadz ceramah politik tidak boleh di masjid. Siapa yang melarang? Rezim. Melalui siapa? Melalui antek-anteknya. Siapa? Syiah, sekuler, liberal, ansor, banser. Ya enggak semua, enggak semua banser, enggak semua ansor. Ada ansor baik, ada banser baik, ada ansor lurus. Ya kecuali golongannya akil sirot itulah. Yang katanya kalau ndak NU nggak sah, salah semua. Perhatikan, kalau ustadz ceramah politik di masjid dituduh radikal, intoleran. Tapi di sisi lain, dia bawa pendeta, dibawa ke masjid, berpolitik di masjid. Pakai baju partai, pakai peci, pakai sorban. Disambut,
Tola'al badru alaina. Semua mencium tangannya. Padahal dia pendeta, padahal dia Kristen. Kok boleh politik di masjid? Kalau saya kok nggak boleh, kenapa? Takut kalah, takut diganti. Ada enggak itu pendeta seperti itu? Ada. Nggak usah disebut namanya. Itu nanti delik aduan, ya. Kalau dilaporkan ditangkap, nggak boleh. Tapi kalau inisial boleh. Nah, inisialnya Haritanung. Loh, kalau saya ngomong seperti ini mau ditangkap-tangkap saja. Anakmu atau istrimu atau anakku atau istriku yang hancur nanti. Tangkap. Ya. Ustadz ngomong politik tidak boleh, dituduh radikal. Apalagi dulu saudaraku sebelum ada rezim ini tidak ada saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada dulu. Aman, selesai bab Pancasila, selesai bab Bhinneka Tunggal Ika. Baru di rezim ini ada saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika. Lah selama ini lo kemana? Itulah tanda-tanda kalau dia pakai topeng sebenarnya. Ya. Ada nggak? Bener nggak? Dulu-dulu nggak ada penebar hoax. Oh, hoax. Dulu nggak ada. Baru di rezim ini ada. Dikit-dikit hoax. Terus dilaporkan, diproses. Masya Allah. Saudaraku, kalau sampai rezim ini tidak ganti, bukan hanya kedaulatan bangsamu yang tergadai, bukan hanya kedaulatan negaramu yang terancam, akhlak agama anak cucumu juga akan terancam. Wallah. Karena rezim ini LGBT didukung, semua kemaksiatan dibebaskan, akun-akun Islam diblokir, situs porno dibuka. Ini di rezim ini. Masya Allah. Kalau orang pro sama dia, nih ada datanya. Kalau orang pro sama dia, sebejat apapun dia, dilaporkan sampai berbusa mulutmu, nggak akan ditangkap. Ada datanya, sebentar. Ya, sebentar, sabar. Nih, perhatikan. John Ruginting di penjara, Bambang Tri di penjara. Bambang Tri itu penulis Jokowi Undercover, ya. Profesor Tamim Pardede di penjara, Asma Dewi di penjara, Ustadz Alfian Tanjung di penjara, Muhammad Farhan Balatif di penjara, Muhammad Hidayat di penjara, Muhammad Hidayat Simajuntak dipersekusi, Habib Bahar bin Smith di penjara, Ahmad Dhani di penjara, Habib Rizik Sihab dipersekusi, bahkan diusir, sekarang jadi musuh negara. Siapa lagi? Ustadz Al-Khotot dipersekusi, Ustadz Bakhtiar Nasir dipersekusi, Ustadz Zulkifli dipersekusi, Ustadz Tengku Zulkarnain dipersekusi, Ustadz Felixio dipersekusi, Zainuddin Arsyad dipersekusi, Irwansyah dipersekusi, Diko Nugroho dipersekusi, Andi dipersekusi, Novel Baswedan disiram air matanya dengan air keras, Hermansyah dibacok-bacok di jalan tol, Rahmawati Soekarno Putri dipersekusi, Jamran dipersekusi, Kiflan Zain dipersekusi, Adia Tawarman Toha dipersekusi, Neno Warisman dipersekusi, Eko Suryo Sanjoyo dipersekusi, Alvin Indah Alfaris dipersekusi, Rizal Izal dipersekusi, Buniani dipersekusi, Sri Bintang Pamungkas dipersekusi, ILC dipersekusi. Sebutkan siapa lagi yang belum saya sebut? Ustadz Abdul Somad dipersekusi. Saya dipersekusi. Padahal saudaraku, lebih gila mana dengan ngabalin? Ngabalin itu penjilat tingkat dewa. Ayo, nggak usah disensor.
Nggak usah disensor, biar Ngabalin lihat ini. Lin, Ngabalin. Silahkan laporkan pencemaran nama baik, silahkan. Ngabalin itu dulu di mana-mana ngomong Jokowi itu kurang gizi. Jejak digitalnya masih ada. Kampanye mendukung Prabowo, menjelek-jelekan Jokowi. Jokowi itu kurang gizi. Jokowi itu antek-antek asing. Gitu dulu. Dikasih sekerat jabatan sama Jokowi. Bruk. Komisaris Angkasa Pura. Huk. Sekarang berubah. Apa katanya? Jokowi itu wakil Tuhan. Apa kalau bukan penjilat? Ini di masjid menebar kebencian. Nggak ada, ini nyata. Kalau fitnah itu nggak ada, dibikin ada, itu fitnah. Loh, tapi kan nggak boleh ngomongin orang depan orang. Ngabalin itu apa? Pejabat, kecuali dia rakyat kita tutup. Kalau ngabalin itu zina, kita tutup. Itu hak pribadi dia sama Allah. Karena zinanya dia nggak akan berdampak dengan kedaulatan bangsa, dengan kemakmuran rakyat, nggak ada. Tapi kalau kata-katanya salah, harus kita ungkap sejelas-jelasnya. Karena dia pejabat. Saya paham bab ghibah, saya paham bab fitnah, saya paham bab mencaci maki, khatam di otak saya ini. Kalau mengadu domba itu bentur-benturkan, dua orang dibentur-benturkan, itu namanya adu domba. Jokowi dan rezim ini siang dan malam selalu ngadu domba, kalau Anda tahu. Ya. Rezim ini tiap hari memfitnah, kalau Anda tahu. Kidung sunyiku lebih indah daripada adzanmu. Sari kondeku lebih anggun daripada cadarmu. Itu namanya mengadu domba. Itu namanya fitnah. Dilaporkan sampai berbusa mulutnya, sampai sekarang nggak diproses. Makanya waktu debat capres enak ngomong, ya laporkan saja, negara hukum. Matamu itu negara hukum. Jadi nggak apa-apa, hitung ini mengurangi dosanya ngabalin, nggak apa-apa. Saya ulang, dulu ngomong Jokowi kurang gizi. Saya nggak pernah menghina pribadinya Pak Jokowi, saya nggak pernah. Ngabalin itu malah pernah. Sekarang jadi komisaris Angkasa Pura. Yang kedua, Kiai Ma'ruf Amin. Tadi sudah dibahas sama Bapak Hekal. Beliau ulama, saudaraku, tapi beliau mengingkari fatwanya. Dia pernah diundang di pengadilan menjadi saksi ahli. Dan dengan kesaksiannya Ahok masuk penjara. Beberapa hari yang lalu diwawancarai. Iya, saya menyesal. Kok ada ulama seperti itu? Nggak ada ulama seperti itu. Munafik. Mengingkari hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, 15 Juni 2015 kalau saya nggak salah, sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia resmi mengeluarkan fatwa haram hukumnya memilih pemimpin yang ingkar janji. Kok sekarang diingkari? Apa namanya? Saya punya datanya 5 tera kebohongannya Jokowi. Saya punya datanya 5 tera kebobrokannya rezim ini. Kok sekarang jadi wakilnya? Saya kalau ketemu beliau, saya cium tangannya. Bagaimanapun juga orang tua kita hormati. Tapi fatwanya sudah nggak saya ambil sama sekali. Nah, lucu ya. Siapa lagi?
Siapa lagi? Yusuf Kala. Ngomong apa? Bisa hancur negara ini kalau dipimpin Jokowi. Jadi wakilnya. Siapa lagi? Yusril Ihza Mahendra. Presiden goblok. Sekarang jadi pengacaranya. Siapa lagi? Ampera. Sudah. Takbir. Kalau Tuan Guru Bajang terserah Anda lah, saya nggak ikut-ikut. Siapa lagi? Yusuf Mansur. Siapa lagi? Kapitra. Lanyala Mataliti. Cornelis. Victor Leskodat. Ade Armando. Abu Canda. Sukmawati. Saudaraku, teramat banyak kalau mau disebutkan. Merekalah provokator sejati. Merekalah yang mengadu domba umat. Dan mereka cari makan di rezim ini. Tapi sampai sekarang mereka tidak tersentuh sama hukum. Dilaporkan sampai berbusa mulutmu, nggak diproses sama sekali. Tapi besok diproses. Saya tidak pernah makan uang EKTB, tidak pernah makan uang jalan tol, nggak pernah jual bandara, nggak pernah makan uang reklamasi. Sepeser pun saya nggak pernah makan uang rezim ini. Sepeser pun saya nggak makan uangnya Pak Prabowo. Sepeser pun saya nggak makan uangnya Mas Sandiaga Uno. Sepeser pun saya nggak makan uangnya politikus siapapun. Sepeser pun. Diproses jadi tersangka. Jadi saudaraku, oke, saya closing ya. Nanti kan katanya dilanjut maghrib katanya. Saya closing ya. Jadi intinya saudaraku, rezim ini menebar hoax siang dan malam, mengadu domba siang dan malam, memfitnah siang dan malam, tapi selalu sibuk menuduh orang. HTI dituduh, FPI dituduh, saya dituduh, Abdul Somad dituduh, Felixio dituduh, semua dituduh. Padahal kubu mereka lah sumber masalah negeri ini.